Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvi Zaratunisa. Kali ini saya akan membahas materi mengenai self-awareness dan juga empati, keterampilan emosional dalam kehidupan sehari-hari berbasis sel dan juga Al-Quran. Oke, tadi karena ada kata empati, maka aku akan ngebahas dulu nih, mengapa sih empati ini seringkali hilang dalam interaksi kita di kehidupan sehari-hari. Oke, dalam keseharian, seseorang ini dapat merasa diabaikan hanya karena pesannya ini lama dibalas atau tidak direspon. Dan ada seseorang ketika merasa diremehkan karena mendapatkan kritik yang singkat atau tersinggung oleh candaan yang dianggap berlebihan. Dan situasi ini kerap sekali menimbulkan konflik yang tampak sepele, tetapi itu berdampak panjang pada kualitas hubungan sosialnya mereka. Dan masalah utama ini sebenarnya bukan pada peristiwa itu sendiri, melainkan pada cara individu memahami emosi dan juga menafsirkan perilaku orang lain itu. Dan dalam kerangka sosial dan emotional learning atau SEL, kondisi tersebut dapat menunjukkan lemahnya adanya turunnya self-awareness, yaitu kemampuan untuk mengenali emosi, pikiran, dan juga reaksi diri secara sadar. Dan tanpa self-awareness ini, empati ini akan sulit berkembang karena individu akan lebih sibuk merespon dirinya sendiri dibanding dengan memahami kondisi orang lain. Dan dijelaskan juga pada Quran surat Al-Hasyr ayat 18 bahwa wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan ayat ini menegaskan bahwa penting banget untuk refleksi diri sebelum bertindak, yang merupakan sebuah prinsip inti dalam self-awareness kita. Dan yang kedua, kita dapat mengenali emosi sebelum kita bereaksi. Dan di self-awareness ini bukan berarti menekan emosi kita, melainkan dengan memahami sumbernya terlebih dahulu. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita, kemarahan ini sering banget muncul, bukan karena orang lain bersalah, tetapi mungkin saja karena kita kelelahan, tekanan akademik, atau ekspektasi yang tidak terpenuhi, atau kebutuhan emosional yang terabaikan. Dan dalam psikologi, kemampuan ini dapat berkaitan dengan emotional regulation, di mana individu ini mampu memberi jeda antara stimulus dengan responnya. Jeda inilah yang dapat membedakan antara reaksi impulsif dan juga respon empatik. Disebutkan juga pada Quran surat Al-Imran ayat 134, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan dalam ayat ini menunjukkan bahwa kesadaran diri ini terhadap emosional menjadi dasar pengendalian diri yang selanjutnya akan membuka ruang bagi empati kita. 3. Memahami tanpa menghakimi, yaitu empati dalam konteks sel ini merupakan kemampuan memahami perasaan dan sudut pandang orang lain tanpa kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Dan dalam praktik kehidupan sehari-hari kita, empati ini akan tercermin dari kesediaan mendengar sebelum menilai, terus juga bertanya sebelum menyimpulkan, dan memahami bagaimana konteks sebelum kita bereaksi. Dan empati ini tidak menuntut persetujuan, akan tetapi menuntut pemahaman kita. Dan ini tidak menuntut persetujuan, akan tetapi menuntut pemahaman kita sebagai individu yang empatik akan menyadari bahwa setiap orang ini akan membawa beban emosional yang tidak selalu terlihat. Dan dijelaskan juga pada Quran surat Al-Hujurat ayat 12 bahwa wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu akan merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. Dan dalam Quran surat Al-Hujurat ini merupakan prasangka ini akan muncul ketika empati ini tidak bekerja. Dan ayat ini juga menegaskan bahwa penting banget kesadaran diri agar individu tidak mengisi kekosongan informasi dengan asumsi yang negatif. Yang keempat, empati dalam relasi sosial dan juga organisasi. Dalam lingkungan keluarga, akademik, dan juga organisasi, empati ini menjadi kunci kerjasama yang sehat gitu.
Seperti kesalahpahaman ini akan sering muncul ketika individu ini tidak melihat hasil tanpa memahami proses dan kondisi emosional orang lain. Dan saat ini akan memandang empati sebagai keterampilan sosial yang berakar pada kesadaran diri dan nilai moral kita. Dan ketika empati ini hadir, komunikasi kita akan menjadi lebih efektif dan juga kalau terjadinya konflik, kita dapat mengelolanya dengan baik. Dan disebutkan juga pada Quran surat An-Nisa ayat 36 bahwa sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun itu. Berbuatlah baik kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sebaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Dan pada surat An-Nisa ini menegaskan bahwa empati tidak bersifat selektif, melainkan menyeluruh dalam interaksi sosialnya mereka. Dan yang kelima, empati dalam komunikasi digital. Di era digital pada saat ini, empati seringkali tereduksi karena interaksi yang berbasis teks minim isyarat emosional, seperti komentar singkat, emoji, atau keterlambatan respon yang mudah banget disalahartikan. Dan oleh karena itu, self-awareness ini menjadi kunci untuk menahan reaksi emosional dan memilih respon yang lebih bijak lagi. Dan dijelaskan juga pada Quran surat Al-Isra ayat 53, katakanlah kepada hamba-hambaku supaya mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dan pada ayat ini menegaskan bahwa penting banget kesadaran dalam berkomunikasi kita di kehidupan sehari, termasuk di ruang digital. Dan yang keenam, Rasulullah sebagai teladan empati. Empati Rasulullah ini merupakan contoh yang sangat konkret bagi integrasi kesadaran diri kita dan kepedulian sosial di lingkungan kita. Beliau ini memahami bahwa kondisi umatnya dan merespon dengan kasih sayang, bukan lagi menghakimi. Dan dijelaskan juga pada Quran surat At-Taubah ayat 128, sesungguhnya benar-benar telah datang kepadamu seorang Rasul dan kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu dan bersikap penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Dan empati ini telah diteladani oleh Rasulullah yang menunjukkan bahwa empati adalah bentuk kedewasaan emosional dan juga spiritual kita. Selanjutnya, yang ketujuh, empati sebagai latihan kesadaran harian kita. Self-awareness ini dan empati bukan merupakan sifat bawaan yang semata, melainkan keterampilan yang dapat dilatih melalui refleksi diri, pengendalian emosi, dan juga kesadaran spiritual kita. Dengan mengintegrasikan prinsip sel dan Al-Quran ini, empati akan menjadi praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari kita, bukan hanya sekedar konsep idealnya. Dan empati yang lahir dari kesadaran diri tidak hanya memperkuat hubungan sosial, tetapi juga mencerminkan kualitas iman dan juga kematangan psikologis individu. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih.